Assalamualaikum, Buris. Selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam Pak Soka. Ya, gimana nih Buris hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya gini ya Buris, mohon maaf saya izin merekam ini soalnya ini sebagai bukti daripada tugas kami bentuk dokumentasi PBB. Ya Pak Soka, semoga saya bisa membantu dalam mengerjakan tugas panjenengan. Kali ini kita akan melakukan observasi ya Bu untuk kegiatan supervisinya Bu Rizka. Ya, Nah, sebelum langkah lebih jauh lagi, saya akan memberi tahu sedikit bahwa tujuan daripada kegiatan ini adalah tentang pengembangan diri daripada Bu Rizka sendiri, yaitu terkait tentang pembelajaran di kelas gitu Bu. berarti pembelajaran kelas setiap hari kita laksanakan itu ya, diobservasi, Anda yang menilai gitu. Ya. Terus kira-kira kapan Bu ini waktunya nanti untuk diobservasi ini? Besok bisa hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 boleh dilaksanakan pagi saja ya Pak Soka Pagi ya. saja ya. Jadi besok kita sepakati ya Bu, besok hari Rabu tanggal 29 itu Ya. di kelas 2 Ya, kita adakan supervisi seperti itu ya Bu. ya, oke. Oke, kalau begitu sekarang kira-kira untuk besok ini tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran matematika ya Pak. Iya. Terus babnya ini tentang pengukuran benda, ya. Terus tujuannya yaitu melalui demonstrasi yang dilakukan guru, siswa dapat mengukur panjang dan lebar benda di lingkungan sekitar dengan benar. Biasanya yang di kelas benda-bendanya seperti alat tulis, mungkin papan tulis dan sebagainya bisa diukur menggunakan alat ukur benda seperti penggaris yang bisa kita temukan sehari-hari yang digunakan anak-anak di kelas. Ya. Terus gini Bu, nanti bagian mana ya Bu yang saya amati di observasi itu? Gini, yang pertama anak itu nanti kita lakukan yaitu pembagian kelompok Pak. Bisa dibagi menjadi 3 kelompok karena anak kelas 2 itu ada 14 orang, nanti dibagi 3 kelompok. Terus nanti sesuai dengan pengelompokannya ada yang mungkin dari rata-rata anak ya Pak, mungkin ada yang kemampuan rendah, mungkin kemampuan sedang, tinggi. Nanti dikelompokkan berbeda-beda. Terus nanti ada tutor sebaya Pak ya. Dalam pengelompokan itu biar temannya yang mungkin kurang paham ditutor sebaya oleh teman yang lebih paham gitu. Jadi dalam satu kelompok itu bisa diskusi antar teman dengan cara tutor sebaya sehingga anak itu menjadi termotivasi, yang kurang paham menjadi termotivasi, dimotivasi oleh teman sebelumnya. Ya, jadi kurang lebih tentang ya Bu, apa itu keaktifan siswa ya Bu, seperti Iya. itu ya Bu. Keaktifan siswa sangat diperlukan untuk ini karena kan kelompok biar siswa itu mau untuk berpendapat. Ya. Jadi besok itu yang saya amati itu hanya bagian tentang keaktifan siswa saja ya Bu. Ya. Oke, kalau begitu sekarang kira-kira strateginya seperti apa Bu besok itu Bu? Iya. Pembelajaran. Seperti tadi kelompokan yaitu cooperative learning ya. Terus diskusi, diadakan diskusi antar teman dengan tutor sebayanya agar termotivasi untuk mengaktifkan siswa. Jadi anak tidak hanya yang itu saja yang bisa. Jadi dengan diskusi itu anak menjadi yang mungkin berkemampuan kurang paham jadi termotivasi untuk lebih aktif. Oke, jadi besok Bu Rizka itu akan menggunakan strategi
cooperative learning ya, dengan diskusi kelompok ya, dan dengan persebaya begitu ya. betul. Nah sekarang gini Bu, apa harapan Bu Rizka dari supervisi ini? Diharapkan saya itu dalam pembelajaran ya Kak, bukan hanya guru saja yang menjelaskan, tetapi siswa itu dapat mengutarakan pendapatnya masing-masing, mengaktifkan siswa dengan cara memotivasi dengan teman sebaya. Mungkin kalau ke gurunya ada rasa sungkan atau bagaimana, kalau dengan temannya berdiskusi itu anak menjadi termotivasi atau lebih giat gitu untuk belajar. Iya Bu, terima kasih Bu. Terus untuk besok itu gimana persiapannya? Sudah siap semuanya Sudah ini? menyiapkan, anak-anak sudah menyiapkan besok mungkin benda-benda yang sudah disiapkan di alat sekitarnya yang dapat diukur seperti penggaris, alat ukurnya, bukunya, terus kursi, meja itu kan sudah ada di lingkungan sekitar kelas. Jadi besok sudah disiapkan. Nanti besok kita pengelompokan siswa saja yang belum disiapkan. Baik Bu Rizka, mungkin itu dulu untuk kegiatan pra-observasinya. Semoga besok sukses ya Bu. Ya, terima kasih Pak Soka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini masuk semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak hari ini masuk semua. Semoga setiap hari kita selalu dikaruniai kesehatan. Oke anak-anak, hari ini kita belajar apa? Matematika. Siapa yang senang matematika? Siap, alhamdulillah. Oke, kita belajar yang pertama, kita belajar babnya adalah mengukur panjang dan lebar benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekolah boleh, di lingkungan kelas boleh. Terutama yang kita ukur adalah di dalam kelas kita. Apa saja benda-bendanya? Contohnya apa? Bangku, ada lagi? Kursi, apa lagi? Buku. Apa Mbak Mania? Yang bisa diukur? Apa? Apa ini? Buku. Mbak Sasha yang diukur apa? Contohnya papan nulis, Mbak Nisa. Buku, lihatnya buku apa yang lain dari buku? Mbak Soli. Pensil boleh. Ini boleh nggak diukur? Boleh. Ini namanya apa? Kotak pensil. Kotak pensil. Oke, contohnya yang pertama ini. Namanya kotak pensil. Kita ukur panjangnya. Yang namanya panjang itu yang atas ini. Ya. Yang panjang. Lebar itu yang samping, yang lebih kecil ya. Ini panjang, ini lebar. Ayo kita contohkan. Kita menggunakan apa alat ukurnya? Penggaris. Kalau benda di lingkungan sekitar yang masih bisa
gambarnya masing-masing contohnya. Ya, kita contohkan yang punya kotak pensil. Ini panjangnya 19. Mas Nathan berapa panjangnya? 23 cm. Jangan lupa ya, satuannya senti. Mas Arya 22 apa Mas Arya? Sentimeter. Mbak Fania sebentar. 24 cm. Sudah bisa? Ada yang punya kotak pensil Mas Rizal berapa? 24 cm. Betul, betul. Sekarang lebar. Oke? Lebar. Lebar itu yang mana? Samping. Diukur yang samping. Kita ukur dari angka 0. Ini 6 cm. Ya, berapa? Yang samping. Berapa Mas Nathan? 8 cm, betul. Mbak Nisa, berapa Mbak Nisa? 8 cm. Ada lagi? Mbak Fania berapa? 9 cm. Mbak Tasa? Mas Rizky? 8 cm. Saya, oke? Ya, Bu Guru ini sudah mengelompokkan ya. Di sini ada 4 anak kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Tugas kalian nanti adalah mengukur benda-benda yang ada di kelas. Oke? Berapa bendanya? Cukup 5 saja. Masing-masing kelompok. Contohnya apa, Bu? Contohnya apa lagi? Apa lagi? Ya, apa lagi, buku? Boleh. Papan tulis? Oke? Saya buatkan dulu tabelnya. Modelnya mengukur panjang dan lebar benda di lingkungan sekitar. Ayo ditulis anak-anak tabelnya. Nama benda, panjang, lebar. Diskusi ya. Tadi bekerja bersama-sama. Contohnya, kalau yang namanya diskusi itu salah satu saja yang menulis. Yang menulis satu saja. Yang lainnya menghitung. Siapa yang diberi tugas menulis? Ini yang sini, bapaknya yang nulis, jadi ngitung. Kamu ngitung buku, kamu ngitung pensil, kamu ngitung kotak pensil, kamu ngitung papan tulis. Nanti maju satu-satu, kita sebutkan.
diam. Ukur satu benda, satu orang satu benda. Yang sini yang menulis Mbak Helani. Yang lain ukur, ya, satu orang satu benda. Yang sini yang menulis Mbak Fania. Yang lain mengukur, satu orang satu benda. Terus laporan ke Mbak Fania. Kerjasama. Jangan menulis semua. Ukur. Yang satu buku, yang satu mengukur apa ini. Kotak pensil, beda-beda. Kok dilaporkan ke Mbak Lisa. Jadi cepat, negara. Kamu tulis ini panjang berapa gitu dilaporkan ke Mbak Lisa. Kamu mau ukur apa? Pensil, oke. Yang ditulis panjangnya berapa? Kamu ukur apa? Kamu ukur apa? Wis 3. Menulis Mbak Helani, kamu ukur benda. Ayo, kamu ukur apa? Buku, diukur kamu. Kok dilaporin Mbak Helani? Kamu mengukur apa? Pensil nah. Ukur ya, pensil. Kok ditulis yang ini? Kok dilaporkan Mbak Helani? Kamu mengukur apa? Ini. Ya udah, kok dilaporkan Mbak Helani. Yuk kerja. Nah, jangan menulis semua. Satu saja yang menulis. Ya. 5 loh, dari 6 satu lagi. Apa yang diukur? Kursi, nanti ukur kursi. Jangan nulis kita. Ayo, sudah? Cepat. Ayo, nah. Yo, cepet-cepetan yang sudah maju duluan. Sudah maju duluan, nilainya yang terbaik nanti. Ya, lagi boleh. Kursi, boleh. Ini boleh. Kamu boleh. Ya, boleh. Ya, cepat-cepatan. Nanti nilainya yang terbaik. Kursi, ayo. Mas Rizky, enggak kursi. Nanti dilaporkan. Oke. Enggak apa-apa. Ayo bekerjasama. Cepat-cepatan bekerjasama. Perempuan, kursi boleh, kamu boleh. Sudah, ayo kita maju. 1. Dibaca. Apanya? Ayo, Mas Rizky ke sini. Buanter ya, yang semangat. Kotak pensil 20.
berapa? Sentimeter. Betul. Lebar. Kita tepuk tangan. Kalau maju ke depan harus yang semangat dan suaranya keras. Kelompok mana lagi? Yang sudah selesai? Kelompok 2, Melisa sudah? Ya, siapa yang maju? Siapa yang suaranya keras? Ayo, gantian Mbak Sofia. Mbak Sofia, ayo. Maju. Presentasi ke depan. Pak, nama benda. Meter. Yang lain didengar? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo sekarang yang terakhir, kelompok 1. Sudah selesai? Mbak Hilani? Sudah belum? Sudah belum? Kurang berapa? Kurang 1. Ayo bersih. Nomor 1, nama benda. 21 sentimeter. 6 sentimeter lebar sentimeter. Belajar tentang apa tadi? Mengukur apa? Panjang dan lebar benda. Kalian dapat mempraktekannya di mana? Di sekolah boleh. Di mana lagi? Di rumah. Kalau di rumah contohnya apa? Kalau bisa diukur bendanya? Apa?
Sapu, apa lagi? Meja, apa lagi? Kursi dan barang-barang lainnya yang bisa diukur menggunakan apa? Penggaris. Oke. Lain kali anak-anak kita harus selalu apa? Bekerja sama dengan teman. Oke. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, memang ini agak kurang enak badan. Gimana nih Bu Ris, proses PPG-nya ini? Sampai berapa persen? Sekarang masih 0,5%, Pak Soka. Oh, Di perjalanan masih kurang 1,1. iya. Gini Bu Ris, saya minta waktunya sebentar. Kan kita kan kemarin sudah itu kan Bu, sudah melaksanakan kegiatan praobservasi, terus saya juga sudah mengobservasi pembelajaran Ibu di kelas. Nah, untuk kali ini pada kesempatan malam ini meskipun kita ada di ruang virtual kan nggak masalah Bu ya. Nah, itu kita akan pada tahap ini Bu, pasca observasi Bu. Jadi saya akan sampaikan beberapa yang saya dapatkan dari observasi di kelas Ibu kemarin. Iya, Pak Soka. Ya. Sekarang ini gimana Bu? Menurut Ibu itu apa itu ya? Refleksi dari Bu Rizka sendiri dari kegiatan solusi kemarin Bu, seperti apa? Kalau kegiatan pembelajaran kemarin, dari sebelum teman saya sebelumnya, mungkin kalau sebelum observasi yang dilakukan mengawasi kemarin, itu saya itu masih menggunakan mungkin kebanyakan yang ceramah ya Pak, yang ceramah kemarin. Oh ya. Ya, makanya saya belum mencapai target. Gitu kan, mencapai target, kemudian karena sudah berdiskusi dengan karena permasalahan keaktifan siswa itu sudah berdiskusi dengan Bapak, ditemukan permasalahan siswa itu kurang minat atau kurang motivasi sehingga menimbulkan keaktifan siswa kurang, itu menjadikan saya untuk termotivasi menggunakan metode yang berbeda. Yang kita berdiskusi menggunakan metode pengelompokan saja Bu, sekitar sebaya. Karena pemerataan di kelas saya itu kan kurang ya Pak, ada yang pinter lah sekali nyambung, ada yang kurang sekali pemikirannya, harus dua kali, maka diperlukan metode tadi kelompok dengan tutor. Hasilnya mungkin di sini saya bisa menyampaikan dari hasil kemarin kan diberikan soal setelah penanaman konsep, diberikan soal secara berkelompok, akhirnya teman satu kelompok itu ada yang kemampuannya ada yang tinggi, mungkin ada yang sedang, mungkin ada yang rendah, maka yang rendah tersebut yang belum mengenal konsepnya itu maka dibantu oleh teman kelompok yang mempunyai kemampuan tinggi gitu Pak. Jadi pemerataan keaktifan siswa. Jadi keaktifan siswa itu terbantu. Alhamdulillah kalau 75%, alhamdulillah sudah terbantu dengan cara metode ini. Iya Bu, memang kemarin tak lihat di kelas Ibu itu anak-anak itu setelah Bu yang itu diskusi kelompok itu kita lihat mereka itu lebih semangat Bu kayaknya itu.
Jadi mereka tuh lebih aktif dalam pembelajarannya. Jadi kayak kemarin itu siapa ya Bu yang namanya iya kalau nggak salah itu dia jadi tutor untuk teman-temannya di kelompoknya. Ini batin saya dalam pikiran saya tuh wah ini calon Pak Guru ini ya. Iya Pak, Ya. benar. Di situ kan kemarin Rizky satu kelompok dengan mungkin maaf namanya Agung ya Pak. Agung itu mungkin ya agak penanam konsepnya kurang, harus 1-2 kali penanam konsep dari dia mungkin gitu. Sekarang kalau sudah ada tutor sebaya seperti Rizky lebih paham dibantu oleh Agung. Saya sarankan nanti biasanya Rizky ayo mohon dibantu teman-temannya yang kurang memahami materi. Iya Bu, makanya kemarin saya lihat tuh ya itu anaknya susah sekali itu Bu. Nah untuk selanjutnya Bu, ini terkait apa ya Bu, rencana Bu Rizka ini untuk kedepannya apa ya Bu dari kegiatan ini? Setelah melakukan kegiatan ini, saya mungkin berpikir salah satu dari manfaat atau guna dari observasi Bapak ini adalah kita harus sebagai guru harus mengembangkan metode-metode yang berinovasi, ya kan? Ya. Di sini sebagai langkah untuk mengatasi solusi dari permasalahan, mungkin mengaktifkan siswa itu kan itu ya mengatakan solusi. Kemudian pembelajaran harus berdiferensiasi, ya kan, harus pemerataan kepada semua siswa dengan cara-cara tertentu. Nah itu bagus Bu tuh. Jadi kan kedepannya itu kan Rizka apa ya akan menggunakan metode ini mungkin di materi yang lain kali ya Bu. Ya Pak, bisa juga disesuaikan dengan. Dan tadi kalau nggak salah tadi polisi itu mengatakan dengan apa pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Iya Pak. Nah itu bagus juga dikembangkan Bu. Itu kan mengakomodir semua siswa kan. Dan kedepannya saya mencari referensi Pak untuk metode-metode pengembangan metode yang lain sehingga yang cocok atau sesuai dengan kondisi siswa, kondisi sarana kita di sekolah, sehingga pembelajaran anak itu menjadi lebih menyenangkan. Iya. Terus gini Bu, untuk manfaatnya itu untuk manfaat katakan tadi yang pengembangan Ibu tadi yang Ibu lakukan itu manfaatnya apa Bu ya kepada siswa? Manfaat, saya kira banyak sekali Pak manfaat. Mungkin dengan pengembangan metode atau pengembangan metode atau media atau apapun, gunanya adalah memberikan hasil ya Pak, hasil yang lebih baik. Kemudian selain hasil juga melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Contohnya tadi mengaktifkan siswa yang biasanya siswanya pasif, terkelompok tadi, mungkin siswa termotivasi atau terdorong oleh temannya sehingga siswa tersebut menjadi lebih aktif dari biasanya sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Ya. Nah terus kira-kira yang harus dapatkan ini apa ya dari percakapan kita kali ini Bu? Kesimpulan dari kegiatan ini Bu? Kesimpulannya kita sebagai guru harus selalu berinovasi Pak. Berinovasi dalam hal segala macam hal, mulai dari metode pembelajaran, pengembangan media, pengembangan metode, pengembangan modul atau bahan ajar dan sebagainya, harus update dengan perkembangan zaman. Ya, itu terus
Kira-kira kapan Bu sini rencana lanjut ini yang pembelajaran tadi lebih yang berdiferensiasi ini dilaksanakan Bu ini? Ya, sekarang kan saya masih mencari literaturnya ya Pak ya, referensinya yang harus disesuaikan dengan murid dulu ya. Ya. Ke depan mungkin seminggu ke 2 minggu lagi bisa dilaksanakan, tapi harus dengan persiapan yang lebih baik atau lebih baik gitu aja Pak. Jadi kan insya Allah ini sekitar minggu lagi ini tulis mau ini ya apa yang tidak juga yang mengerjakan yang ini, pembelajaran berfrekuensi ya di kelasnya itu kan. Iya, insya Allah Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Rizka untuk kegiatan malam ini, kegiatan pasca ini sudah lakukan tentunya rencana tindak lanjut daripada Bu Rizka yang menerapkan pendidikan tadi. Semoga dapat terlaksana. Ya, Pak, saya ucapkan juga terima kasih atas pengalamannya selama observasi. Semoga kedepannya saya bisa menjadi guru yang termotivasi oleh yang dilakukan oleh Bapak Soha. Terima kasih. Terima kasih Bu Riz.